Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sik kalau urung auzubillah. Ya, sik delok wes. Wes apa-apa? Nggak apa-apa, nanti biar diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita tidak sengaja bisa bertemu di tempat ini, di tempat Desa Bahasa yang dikelola oleh Mr. Hani. Nah, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang konsep orang kaya menurut Imam Al-Ghazali. Ini tema yang menarik karena apa? Karena kita semua, hampir semua orang lah, itu ingin kaya. Sehingga kadang-kadang mereka justru berusaha untuk mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Entah itu cara kriminal atau cara supranatural, paham kan? Iya. Nah, kalau cara kriminal ya dengan mencuri, dengan menipu dan seterusnya. Tapi ada cara supranatural dengan cara merdukun, ikut penggandaan uang, dan bahkan pada akhirnya tidak membuat manusia itu menjadi kaya, malah manusia itu jatuh ke dalam masalah ekonomi, kan begitu. Nah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya tidak pernah menjelaskan secara langsung orang kaya itu seperti apa, ya. Tetapi Imam Ghazali menjelaskan definisi fakir dan miskin dalam kitab Ihya, dan dari definisi itu kita bisa membangun konsep orang kaya, ya. Seperti itu. Jadi Imam Ghazali tidak pernah menjelaskan secara langsung, ya, orang kaya itu seperti apa. Tetapi Imam Ghazali hanya menjelaskan definisi atau pengertiannya orang fakir dan orang miskin. Nah, gitu. Nah, dan dari definisi fakir dan miskin itu kita akan membangun konsep orang kaya seperti apa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa al-faqiru huwallazi laisa lahu malun wala qudratun lahu alal kasb. Yang dikatakan orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan kemampuan kerja. Itu dikatakan orang fakir. Sedangkan orang miskin, Imam Al-Ghazali mengatakan wal miskinu huwallazi la yafid dahuluhu bi khurujihi. Orang miskin itu adalah orang yang pemasukannya tidak mencukupi pengeluarannya. Nah, jadi kalau kita bicara orang kaya, itu kan, tidak bisa kita hanya mengatakan atau menilai berdasarkan materialnya, berdasarkan hartanya. Tidak bisa. Tetapi kita akan melihat juga dari sisi kemampuan kerjanya dan pemasukannya lebih besar dari pengeluaran. Dari cash flow-nya lah kita lihat gitu. Sebagai gambaran sederhana, misalnya ada seseorang menerima warisan dari orang tuanya 500 juta, ya kan? Barangkali kita bisa mengatakan orang itu kaya lantaran memiliki 500 juta. Tetapi kalau orang kaya itu, orang yang memiliki 500 juta itu tidak didukung oleh kemampuan kerja, saya percaya bahwa uang 500 juta itu pada akhirnya akan habis. Nah, untuk itu orang kaya syarat pertamanya harus memiliki harta, yang kedua memiliki kemampuan kerja. Tetapi, ya kan, kalau orang itu memiliki harta dan memiliki kemampuan kerja, misalnya uang 500 juta itu digunakan dia untuk sebuah usaha dan menghasilkan, gitu ya. Tetapi kalau orang itu pemasukannya lebih tidak mencukupi pengeluaran, artinya pengeluarannya lebih besar, maka 500 juta itu
yang digunakan untuk bisnis itu pada akhirnya juga akan hilang. Habis. Jadi orang kaya itu ternyata tidak cukup hanya dilihat dari hartanya, lalu kemampuan kerjanya, tetapi juga perlu dilihat dari pemasukannya harus lebih besar dari pengeluaran. Mudahnya, ya, orang kaya itu harus bisa dilihat dari aspek materialnya, ya kan? Kemudian yang kedua, dilihat dari perspektif sumber daya manusianya, dan yang ketiga dari aspek finansialnya, cash flow-nya itu harus dilihat, perputaran uangnya dalam seseorang itu, gitu, seperti itu. Nah, kalau kita renungkan lebih dalam lagi, misalnya kalau kita mengangkat kasus pemasukan seseorang tidak mencukupi pengeluaran, kita merenungkan persoalan itu, maka sesungguhnya kita akan tahu, ya kan, bahwa yang membuat pemasukan seseorang tidak mencukupi pengeluaran itu adalah tindakan boros. Jadi tindakan boros itu akan membuat pemasukan seseorang itu tidak mencukupi gitu. Pengeluarannya tidak cukup, mencukupi pengeluarannya gara-gara boros. Nah, tindakan boros itu disebabkan oleh pemicunya adalah syahwat dalam diri kita. Nah, jadi syahwat dalam diri kita itu akan membutuhkan biaya banyak gitu. Sehingga akibatnya pemasukan kita tidak mencukupi pengeluaran, seperti itu. Nah, tapi sebaliknya gitu ya. Sebaliknya, kalau kita sudah tahu bahwa boros itu adalah penyebab pemasukan orang tidak mencukupi pengeluaran. Nah, sekarang bakhil itu ternyata menjadi sebab harta seseorang itu tidak bisa berkembang. Padahal kita tahu agama Islam itu melarang kita untuk bersikap boros, sekaligus juga melarang untuk bersikap bakhil. Nah, maka sebenarnya kita akan mengerti makna hemat. Ya, makna hemat. Karena begini, saya kasih penjelasan seperti ini. Jadi dalam diri manusia itu ada kehendak untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ya. Dan sekaligus di dalam diri manusia itu juga ada kehendak untuk menolak apa yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan. Paham enggak? Jadi saya kasih contoh gitu ya. Kita melihat makanan enak gitu, maka di dalam diri kita ada syahwat, ada dorongan untuk merasakannya, ya kan? Maka kita akan keluarkan duit kita, ya kan gitu. Nah, kalau keinginan itu dibiarkan, dibebaskan sebebas-bebasnya, maka akibatnya akan membuat pemasukan kita tidak mencukupi pengeluaran. Tapi kalau bakhil, nah, itu adalah dorongan kita untuk menolak sesuatu yang dianggap merugikan. Misalnya seperti ini. Ini Mas Hani bilang, berkata kepada Mas Din, ya gitu, Mas Udin, Mas, aku butuh mobil. Ngono. Bilang begitu. Nah, Mas Udin tanya sama Mr. Hani, gitu kan. Budgetnya piro, Mas Hani, gitu kan. 50 juta. Gitu kan. Oke. Mas Den tahu bahwa Mr. Hani itu punya keinginan ingin punya mobil dan dia punya anggaran budget 50 juta. Nah, sementara Mas Den itu punya uang 40 juta. Nah, kemudian ada seseorang yang punya mobil bilang sama Mas Den, Mas Den, tolong mobil ini dijual. Kemudian Mas Den lihat mobil itu difoto, paham enggak? Difoto, kemudian disampaikan ke Mr. Hani, gitu kan. Nah, saat disampaikan itu, Mr. Hani itu suka mobil itu, mau mobil itu. Dan dilihat-lihat bagus, dia suka gitu. Paham enggak? Nah, seharusnya, ya kan gitu, secara logika, Mas Din itu letakkan 40 juta kepada pemilik mobil itu dibawa, kemudian diantar ke Mr. Hani, dan dia dapat keuntungan 10 juta. Tetapi kalau di dalam diri Mas Din itu ada amarah, ada ghadab, ya, lawannya syahwat itu, dia untuk menolak
kalau dibohongi gitu. Jadi dia berpikir, oh jangan-jangan Mas Hani itu bohong. Nanti kalau mobil sudah saya antar ke rumah dia tidak mau beli misalnya. Nanti duitnya nggak ada misalnya. Jadi dia ingin menolak kerugian, dia tak berani mengambil dalam tanda kutip peluang bukan resiko gitu kan. Nah, karena dia tidak mau kehilangan 40 juta itu gitu, maka Mas Udin jadi tidak meletakkan uang itu. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya dikategorikan sebagai bakhil sebenarnya. Jadi bakhil itu jangan diartikan bahwa kalau ada orang meminta-minta kepada kita, lalu kita tidak memberi misalnya, lalu kita dikatakan bakhil, tidak itu. Ya, bakhil itu seperti itu. Gitu. Jadi jelasnya bahwa bakhil itu mengakibatkan harta seseorang tidak bisa berkembang. Gitu. Menyanyiakan peluang. Iya, begitu. Jadi orang bakhil itu harta yang dimilikinya tidak bisa berkembang karena takut. Ya, jadi menolak kehilangan. Jadi seperti itu. Jadi takut kehilangan uang harta yang dia miliki. Jangan-jangan ini dibohongi orang. Akhirnya dia tidak berani keluarin itu gitu. Nah, sehingga hartanya tetap segitu aja, tidak bisa lebih gitu. Nah, seperti itu. Itu kita harus tahu itu. Nah, Imam Ghazali itu mengatakan begini. Fal imsaku haitsu yajibul badlu bukhlun. Jadi menahan harta sekiranya dia harus mengeluarkan itu namanya bakhil. Dan sebaliknya wal badlu haitsu yajibu imsak, menahan uang, ya kan? Memberikan uang seharusnya dia menahan, itu namanya tabdir, boros. Ya, jadi Imam Ghazali itu mau mengatakan bahwa manusia itu mengeluarkan uang atau menahan uang, ya, mengeluarkan harta atau menahan harta, itu harus dengan suatu pertimbangan. Paham enggak? Nah, ini penting gitu. Jadi kalau kita mau menjadi orang kaya, sebenarnya kita harus memiliki kemampuan menganalisa dengan baik. Apakah uang ini, harta ini harus saya keluarkan atau tidak? Paham enggak? Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang kaya, yang pertama itu ya kalau dilihat dari sini dulu, dari persoalan ini, dari persoalan pemasukan dan pengeluaran, itu artinya apa? Orang itu harus memiliki analisa yang benar, perhitungan yang benar dalam konteks menahan uang atau mengeluarkan uang. Dan bagi Imam Ghazali, manusia itu secara fitrah diberi kemungkinan memberi dan menolak. Cuman untuk bisa melakukan menahan atau mengeluarkan itu, imsak atau badal itu, manusia itu harus memiliki pertimbangan, memiliki analisa. Manajemen ya? Bukan analisa keuangannya itu, peluang, karena kita harus pinter itu. Paham enggak? Ya, seperti itu. Jadi untuk bisa kaya seperti itu. Jadi orang mau kaya itu harus memiliki kemampuan analisa untuk menahan atau mengeluarkan kekayaan itu. Nah, itu seperti itu. Begitu juga kalau orang itu tidak pakai pertimbangan, ya, itu dikhawatirkan dia hanya mengikuti dorongan syahwat ya sehingga terjebak boros. Tapi menahan uang kalau tidak diikuti dengan pertimbangan analisa yang baik, itu kita kategori bakhil. Jadi bakhil itu menurut Imam Ghazali sebenarnya bukan hanya diartikan bahwa seseorang itu tidak memberi itu lalu dikatakan bakhil, atau orang memberi itu dikatakan dermawan, tidak seperti itu. Jadi memberi maupun menolak itu sesungguhnya harus menggunakan atau berdasarkan sebuah analisa yang bagus sehingga kita bisa menentukan apakah kita harus mengeluarkan harta atau tidak. Nah, lalu kemudian begini, saya mau menjelaskan hal yang penting gitu ya. Yang penting itu ada lagi. Jadi Imam Ghazali itu menjelaskan tentang amarah, tentang ghadab itu, paham enggak? Tentang ghadab itu. Ghadab itu begini. Jadi kalau saya boleh katakan begini, dalam Islam itu ghadab itu tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh di bawah batas. Harus di tengah-tengah.
Nah, di tengah-tengahnya itu bahasa agama kita sajaah. Paham enggak? Jadi kalau misalnya nih, badan saya kecil gini kan, kemudian ada Kopassus gitu kan, atau tentara begitu, badannya keker, bagus gitu. Melihat saya, lalu saya tidak terima, lalu saya ngajak berantem. Dalam hal itu, saya tidak bisa dikatakan pemberani, tapi nekat namanya. Konyol, gitu. Paham enggak? Sudah jelas-jelas dia badannya besar, kok saya ngajak dia berantem, itu berarti saya nekat gitu kan. Tapi kalau amarah itu di bawah standarnya, itu kita dikatakan penakut. Jadi dalam Islam itu tidak diinginkan, kita nekat juga tidak diinginkan, takut juga tidak diinginkan. Tapi tengah-tengahnya yaitu sajaah. Jadi berani itu identik dengan orang berakal, tapi kalau nekat itu identik dengan orang bodoh. Begitu juga dengan pengecut itu identik dengan orang bodoh. Paham enggak? Nah, itu kata Imam Ghazali yang namanya sajaah itu adalah dasar kepribadian. Paham enggak? Induknya kepribadian. Dengan kata lain, orang itu kalau ingin menjadi sosok orang kaya, yang pertama sebenarnya dia harus memiliki keberanian. Tentu sudah seperti saya katakan, orang untuk bisa menjadi orang kaya itu harus memiliki keberanian, ya kan? Kalau tidak memiliki keberanian akan susah itu. Ya. Harus berani, gitu. Ya kan? Nah, untuk berani itu dibutuhkan pengetahuan, gitu. Misalnya contoh, saya tidak mengerti mesin mobil, lalu ada orang di jalan mobilnya rusak, ya kan? Saya kok berani memperbaiki, itu namanya bukan kendel itu. Nekat, ngawur itu, paham enggak? Beda dengan Mas Den, karena dia tahu mesin, ada mobil rusak, dia perbaiki, itu kok wani? Ya beranilah, karena saya punya pengetahuan gitu kan. Sama dengan ada ular, kalau dia pawang ular, nyentuh atau apa, itu berani. Kalau kita enggak punya pengalaman atau pengetahuan tentang ular bermain-main dengan ular kobra, itu namanya nekat itu. Paham enggak? Dan itu tidak dikehendaki dalam Islam. Paham enggak? Jadi umpama gini, Bib. Gimana? Ada orang nawarin tanah 5.000 meter persegi. Saya punya uang 1 miliar. Harganya tanah itu 5 miliar. Terus saya punya akses link di perbankan. Nah, saya mengambil di bank itu 4 miliar. Terus untuk membeli tanah yang harganya 5 miliar. Saya punya saldo itu 1 miliar. Tapi kurang 4 miliar kita ambilkan di bank karena saya sudah punya akses di bank untuk mengambil itu. Itu termasuk nekat atau termasuk berani? Jika perhitungannya benar, itu tidak nekat. Tapi kalau perhitungannya tidak benar, nekat namanya. Gitu ya, tetap perhitungan analisa juga ya? Analisa juga. Maka kembali lagi, kita mengambil uang itu, menggunakan uang itu, katakanlah, entah itu dengan meminjam atau dengan apa, ya harus dengan pertimbangan. Kalau enggak, repot. Saya mau kasih contoh begini. Tentang persoalan seperti ini. Kalau seseorang itu beli motor, ya kan? Sekarang ini kan harus pakai leasing. Ya. Ya kan? Gitu kan? Kalau kita mau beli motor kan kita harus pakai leasing. Misalnya motor itu seharga 10 juta, ya kan? Misalnya nih. Kita hanya punya uang 500, paham enggak? Ya. Ya kan? Kan bisa tuh sekarang kira-kira, begitu bisa ya? Dengan uang 500 kita dapatkan motor seharga 10 juta. Tapi sebenarnya setelah itu kita tidak bayar 10 juta kan? Harga motornya 10 juta dari dealer itu. Tapi dealer itu kan dibayari oleh leasing gitu kan? Misalnya jadi 15 juta. Oke, seperti itu. Ya kan? Ya. Lalu kemudian nanti ketemunya kira-kira 20 juta lah, 15 juta gitu. Jadi motor seharga 10 juta, kita total pembayarannya pada akhirnya 15 juta. Nah, pertanyaan saya begini, jika jenengan itu yang pinjam leasing ya, maka setiap bulan tanggal 10 misalnya jenengan harus bayar angsuran ke leasing 500.000 misalnya, ya.
Lalu pertanyaan saya begini, setiap tanggal 10, Anda tanggal 10 harus bayar ke leasing 500.000. Kira-kira mulai mikir itu kapan? Mikir angsuran itu mulai kapan? Ya sebelum tanggal 10. Hah? Misalkan besok tanggal 10 bayar. Mulai mikir 500 itu kapan? Mulai 10. Sebelum tanggal 10, sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10. Nah, terus berarti kan Mikir lagi. Mulai mikir tanggal 11 mikir lagi. Nah, iya kan. Sampai setiap bulan sampai tanggal 10 lagi. Nah, Nanti mikir tanggal 11 sampai tanggal 10. berarti lagi, mikir kan sebulan tuh mikir 500 Angsuran. ribu 500.000. Begitu kan? Ya. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Kalau seandainya jenengan bayar leasing itu tanggal 10, setelah bayar kemudian jenengan mulai mikir lagi leasing tekan tanggal 10, berarti 1 bulan kan kira-kira? Ya. Ya. Pertanyaan saya sama jenengan, setiap tanggal 10 jenengan memberikan apa kepada leasing itu? Sing kayak no leasing itu apa coba? Angsuran Berapa? 500. Lainnya? energi mikir nih. Mikir 1 bulan mikir leasing, paham enggak? Anda bisa bayangkan seriusnya wong itu loh. 1 bulan waktu jenengan itu dijikok leasing loh. Bener enggak? Hah? Ya. 1 bulan itu kalau jenengan tanggal 10 bayar, tanggal 1 mulai mikir, berarti waktu jenengan itu 10 dino mikir no leasing. Coba bayangkan Mas Din itu punya usaha bengkel ya kan. Kalau karyawannya itu seperti mentalnya itu memperjuangkan itu koyok bayar leasing, coba apa jadinya coba? Sampai punya karyawan 20 misalnya, kalau mentalnya mikir ke desa bahasa itu kayak uang mikir kayak utang leasing gimana coba? Kira-kira maju apa mundur? Mundur. Ya maju. Tuh. Majulah. Dia dijak makan, ayo mangan sih. Ora iso. Saya kudu bayar leasing, aku ora melu-melu. Dia mikir leasing kayak gitu coba. Lu nggak ora, aku kudu mikir desa bahasa seperti itu kira-kira. Maju apa mundur? Maju. Makanya leasing itu akan susah hancur, susah ambruk karena yang mikir kayak itu orang-orang yang hebat-hebat itu. Paham enggak? Iya, iya. Penjelasan saya. Berarti mereka menjajah kita ya. Loh, jajahlah kita. Iya. Jadi seakan-akan, coba logikanya. Jadi kalau menurut saya, setiap tanggal 10, jenengan itu ngelapor ke mikir ke leasing sebulan. Hasilnya 500, dikekno leasing. Loh, paham enggak? Ya. Jujur jenengan itu kalau bayar ke leasing itu tidak hanya menyerahkan uang cicilan itu, tetapi jenengan itu kon nyambut gawe golek kredit 500 itu energi gitu loh Mas Den, paham enggak? Nah, satu itu. Nah, kalau jenengan itu nyicil itu misalnya 5 tahun, misalnya, berarti 5 tahun jenengan kerja nang leasing gitu. Coba bayangin sih. Yang untung mereka ya. Loh, yang untung mereka. Jenengan saya bayangin sih, Mister. Kemudian setelah selesai cicilan motor itu, ya kan? Misalkan tadi motor itu 10 juta, ya kan? Kemudian bayarnya 15 juta totalnya. Setelah selesai motor itu terbayarkan 15 juta, motor itu jenengan jual itu rego piro? 8. Dipotong kan berarti? Hah? Menurun. Artinya apa? Seakan-akan kita betul-betul disuruh kerja. Coba bayangkan kalau seorang perusahaan itu punya karyawan itu seperti orang yang hutang di leasing itu, bagaimana dia memikirkan bisa membayarnya. Coba kalau jenengan itu punya karyawan, bicarane karyawan desa bahasa itu maju. Saya pikir kalau punya 10 orang kayak yang hutang leasing itu hebat sudah. Tapi juga kayaknya sulit itu. Ya? Kalau untuk karyawan. Loh, enggak, artinya begini, orang-orang yang hutang leasing itu, yang pinjam leasing itu mentalnya kan dia tidak sadar bahwa dia disuruh kerja kan? Iya. Dan kerjanya pong-pongan loh. Betul. Lah kalau sampean punya karyawan seperti itu gitu loh maksud saya. Kerja pong-pongan, ben iso bayar ngono lah, itu luar biasa. Maka sebenarnya di sini saya mau mengatakan kita boleh pinjam bank, boleh belum ini belum itu. Itu resikonya. Paham enggak? Kalau kita kerja yang seperti jalan katakan tadi, saya punya uang 1 miliar. 1 miliar, kebutuhan kita beli tanah itu 5 miliar, jenengan pinjam ke bank itu 4 miliar, jenengan itu akan habis energinya untuk itu ya. untuk itu. Makanya kecenderungan orang yang pinjam bank itu dengan
usaha pinjam bank itu kok cenderung gagal, itu barangkali analisa saya itu karena beban pikiran kita tidak pada kita, pada orang lain. Ya. Paham enggak? Paham enggak? Itu saya menjelaskan. Harusnya berpikir untuk pengembangan usaha, tapi ini hanya untuk Akhirnya pada finalnya ya seakan-akan orang leasing itu kan orang yang beli motor itu kayak ditolong itu kan. ya. Yang ada di wah kurang di duit di tiket 500 leasing gelem bayari, berarti leasing itu nolong saya kan begitu. Dan pada finalnya kalau kita pikir dengan dalam-dalam, ternyata kita yang diperalat. Oke. Kita disuruh kerja keras. Iya, ya sama kan. Coba seperti itu. Itu jawaban saya kepada Mr. Hane mengenai punya uang 1 miliar kemudian pinjam 4 miliar. Pada akhirnya kalau kita tidak cermat dalam perhitungan, maka yang terjadi adalah kita disuruh kerja tanpa tanda kutip memikirkan usaha lain gitu. Seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa untuk kita bisa menjadi orang kaya sebenarnya, yang pertama yang dibutuhkan itu adalah keberanian. Keberanian yang bagaimana, Beb? Ya artinya kalau jenengan mengeluarkan seperti gambaran tadi, Mas Udin itu Punya 40 juta, punya 40 juta, jenengan punya budget 50 juta, butuh mobil, Mas Din tahu barangnya dan jenengan suka. Itu kan secara rasional Mas Din kudu lepas 40 jutanya. Tapi akan menghasilkan 50 juta. Ya, tapi harus berani gitu loh. Ya. wani kulaan. Wani berani. Lah ya kalau enggak berani, pas dia muncul di hati nolak. Lah itu kan takut. Nah, takut itu yang membuat kita enggak bisa maju gitu. Jadi sekali lagi yang pertama saya ingin katakan untuk orang itu bisa maju harus punya keberanian. Dan untuk punya keberanian itu dibutuhkan pengetahuan gitu supaya menganalisanya benar tepat, ya gitu. Nah sebaliknya dalam Islam itu selain manusia itu memiliki ghadab, manusia itu memiliki syahwat. Nah kalau memiliki syahwat ini itu kalau syahwat itu dibiarkan begitu saja maka akan membuat manusia itu malu, paham enggak? Tidak punya kehormatan gitu loh, paham enggak? Ya. Paham enggak? Misalnya orang itu sudah nanti saya kasih contoh gitu ya. Lah kemudian kalau orang itu apa namanya syahwat itu terlalu ke bawah itu namanya apa namanya tidak punya keinginan, jumud statik gitu. Jadi manusia itu kalau dalam hidup dia tidak memiliki keinginan, dia tidak akan melakukan sesuatu. Tapi tidak kalau semangat, kalau sesuatu itu keinginan itu berlebihan, syahwat itu berlebihan, itu menjadi memalukan. Misalnya ketika kita ada di sebuah pesta, kita lihat makanan enak semua kan. Nah, karena kita tidak pakai ilmu juga, kita bawa piring banyak. Terus makanan dijipui gowo, paham enggak? Sehingga kita, kayak kok ngisin-ngisin kayak. Nah, itu karena Anda menyalurkan keinginan itu tanpa dikendalikan oleh akal gitu kan. Paham enggak? Tanpa dikendalikan oleh pengetahuan gitu. Nah, oleh sebab itu maka Anda akan jatuh seperti itu. Nah, tengah-tengahnya itu ifah, punya kehormatan, paham enggak? Harus ifah itu ya? Ifah itu, jadi kemudian amarah itu melahirkan keberanian dengan pengetahuan, syahwat itu dengan pengetahuan itu akan melahirkan kehormatan. Nah, maka oleh sebab itu orang kaya itu selain dia harus punya keberanian dan dia harus punya kehormatan. Orang kaya itu harus punya kehormatan itu gitu. Artinya bahwa ketika orang kaya punya kehormatan itu berarti dia tetap menggunakan syahwat tapi ke ifahnya ya. Dengan pertimbangan akal. Ya. Dengan pertimbangan akal, dengan pertimbangan pengetahuan. Karena apa? Karena menurut Imam Ghazali ya, kita itu hal yang mengharuskan kita itu mengeluarkan harta itu ada dua. Satu wajibun bisyar'i, wajib dengan syarak. Yang kedua wajibun bil muru'ah wal adah. Wajib karena kehormatan muru'ah dan kebiasaan. Misalnya begini. Kalau orang itu sudah memiliki nisab gitu ya, secara syariat dia harus keluarin duit zakat. Nah, kalau dia tidak keluarin zakat, maka dia bisa dikatakan bakhil dari perspektif syariat. Ya. Paham enggak? Lah, kemudian yang kedua apa? Wajib bil muru'ah wal adat. Wajib dengan kemuru'ah. Misalnya jenengan ngejak pergi saya. Paham enggak? Habib, kita pergi yuk. Kemana? Ke sana.
sing ngejak jenengan, pakai mobilin jenengan, nang tengah dalan bilang, "Beb, nanti beli bensin ya." Loh, ndak ada muruah sampean. Ya. Paham ndak? Masuk rumah restoran, ya kan? Yuk kita makan nyenuk gitu. Wah, Beb yang bayar ya. Itu sampai ndak muruah. Paham ndak? Ya. Jadi kita jenengan didatangi tamu, ndak keluarin makanan, itu bisa saja sampean itu tidak muruah, tidak kasih hidangan minum, itu paham ndak? Itu yang namanya murah itu seperti itu. Dan itu adat. Paham ndak? Jenengan kondangan orang nyumbang, itu Muruah. orang murah ya. Makanya itu pertimbang. Jadi jenengan juga tidak semata-mata kita mengeluarkan duit itu hanya pertimbangan aspek bisnisnya saja. Tapi ketika kita jadi orang yang memiliki harta itu juga harus membelanjakan uang itu dengan pertimbangan muruah. Nah, itu baru pas. Paham enggak? Jadi orang untuk bisa menjadi orang kaya menurut Imam Ghazali ya syarat fundamentalnya itu pengetahuan. Karena dengan pengetahuan orang itu bisa memiliki kemampuan kerja. Ya. Dengan pengetahuan orang itu, dia bisa kemudian punya pertimbangan untuk menahan atau mengeluarkan harta itu dengan pertimbangan pengetahuan itu. Gitu. Nah, saya kira yang menarik pada malam hari ini itu Pak. Jadi kalau jenengan ingin dadi wong sugih, ya kan, jadi sosok yang pribadi sugih, ya jenengan ojo ming sibuk-sibuk golek bondo gitu. Karena golek bondo itu tidak diikuti dengan kemampuan kerja meningkat, ya coba bayangkan saja, ya kan, ya kan. Jadi untuk apa namanya? Investasi ilmu itu penting. Penting. Ya? Nah ini karena orang itu tidak sempat investasi ilmu karena kesenangan yang dia kejar. Hanya kerja ya. Kerja senang gitu, paham enggak? Iya. Ya kan, kerja senang oleh duit, gue senang gitu. Tapi tidak pernah dia menyisihkan uangnya untuk mengembangkan dirinya, tidak pernah gitu. Nah maka investasi yang paling menarik bagaimana kita membelanjakan harta nanti kita bicara pada pertemuan berikutnya ya. Jadi seperti itu. Jadi konklusinya malam hari ini apa? Bahwa ketika kita mau menjadi orang kaya, tahapan Imam Ghazali jelas gitu. Ya. Tahapan jelas. Yang pertama, orang itu harus memiliki pengetahuan gitu. Pengetahuan itu harus mendasar. Jadi orang itu harus bisa kaya atau tidak itu secara rasional dia harus memiliki pengetahuan. Nah, karena dengan pengetahuan itu manusia itu bisa memiliki kemampuan kerja. Ya. Dengan pengetahuan itu orang itu bisa menganalisa apakah dia harus mengeluarkan uang atau menahan uang itu sehingga dia tidak jadi boros dan tidak jadi bahil. Itu kan harus butuh pengetahuan untuk itu. Ya, saya kira itu pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak semua yang berkenan hadir. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.